Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemilu Indonesia. Ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk presiden pada awalnya dipilih oleh MPR. Pemilu di Indonesia sendiri telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Ternyata pemilu pada awalnya dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pemilu tahun 1955. Pemilu pertama Indonesia ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 diadakan untuk memilih anggota DPR. Sedangkan pemilu kedua pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu putaran pertama pada tahun ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 ormas, dan 40 perseorangan. Pemilu putaran kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan pemilu tahun 1971. Setelah kosong lebih dari 10 tahun, pemilu kembali diadakan pada tahun 1971, tepatnya pada masa Orde Baru. Pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel datar. Pemilu kali ini jumlah peserta adalah 10 partai. Berdasarkan asas yang dianut dalam pemilu kali ini, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suara kepada organisasi peserta pemilu. Pemilu tahun 1977. 6 tahun kemudian, pemilu kembali dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pada pemilu tahun ini terdapat 3 partai yang menjadi peserta, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu berikutnya yang diadakan pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997 dilaksanakan dengan tujuan yang sama dengan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan khas pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, pemilu ini sering dikenal dengan nama pemilu Orde Baru. Pemenang dari pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya. Yang menarik, pada periode ini diangkat asas pemilu yang luber, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Walaupun dilihat dari hasil dan tata pelaksanaannya, penerapan asas ini layak untuk diragukan. Oke, pemilu selanjutnya yaitu pemilu pada tahun 1999. Memasuki era reformasi dan lengsernya era Orde Baru, pemilu kembali diadakan pada 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Di era reformasi ini berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu. Pemilu pada tahun 2004. Pemilu 2004 diadakan pada 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya pemilu benar-benar dibuka untuk umum. Pada masa ini, para peserta pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk presiden dan wakil presiden. Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali, yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden putaran 1 dan tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan presiden putaran 2. Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia.
Pemilu pada tahun 2009, ini adalah pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kedua setelah pemilu tahun 2004. Pada pemilu tahun ini, terdapat ketentuan baru, yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar. Lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam pemilu dan tidak perlu diadakan pemilu putaran kedua. Peserta pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun ini diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 35 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilu yang terakhir, yaitu pemilu pada tahun 2014. Pemilu kali ini juga diadakan dua kali, yakni pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota DPD, DPR RI, dan DPRD. Terdapat 15 partai politik yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian disusul pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2014 inilah politik identitas mulai marak dan kemudian menjadi semakin banyak tiap tahun mendekati pemilu tahun 2019 nanti. Nah, itu tadi informasi mengenai sejarah berbagai pelaksanaan pemilu. Sebelum-sebelumnya dengan ciri khasnya masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri khas pemilu tahun ini? Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang sejarah pemilu di Indonesia. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.